Semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini, David F. Saragi. Tak lain dan tak bukan, pada kesempatan yang baik ini kita akan sharingkan ya tentang satu hal yang seringkali terdengarnya sangat sederhana gitu ya, rasa ingin tahu gitu ya. Namun ini sebenarnya satu hal yang sangat-sangat luar biasa karena bahkan Kemendiknas pun ya itu mengembangkan ada 18 karakter yang mereka kembangkan, dan salah satunya adalah karakter rasa ingin tahu ini yang ingin dikembangkan buat anak didik ya di Indonesia. Jadi kalau sore hari ini saya ya akan bawakan tentang rasa ingin tahu ya, dan saya ingin dan berharap ya ini jadi berkah buat kita semuanya. Oke, ini profil saya ya. Saya memang seorang auditor tadinya di satu Big Four company, cukup lama, hampir 8 tahun, lalu di sekolah ya di satu perusahaan pendidikan ya, sebagai konsultan juga di situ, hampir juga 8 tahun saya di sana. Lalu juga saat ini saya mengembangkan sebuah startup bisnis yang namanya L-Edu. Ya, silakan follow Instagram kami di l.edunation. Oke, tanpa berlama-lama itu sedikit profil dari saya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada 18 karakter ya, teman-teman semuanya yang sedang dikembangkan dan terus dikembangkan oleh Kemendiknas ya. Balitbang dari Kemendiknas itu ada nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa, itu ada 18, ada religius, ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, ada kreatif, mandiri ya, ada demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, lalu menghargai prestasi, lalu bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, lalu ada peduli lindungi, peduli lingkungan. Sorry, peduli lingkungan ya, bukan peduli lindungi ya. Lalu peduli sosial, dan juga ada tanggung jawab. Jadi ada 18 karakter ya yang sedang terus dikembangkan oleh Balitbang Kemendiknas. Nah, pada sore hari ini kita khususnya akan coba membahas tentang karakter yang kesembilan, itu rasa ingin tahu. Oke. Rasa ingin tahu itu kalau deskripsinya ya, itu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Oke, sekali lagi ya. Definisi daripada rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Jadi ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi apalagi kalau buat anak-anak, ya anak-anak yang baru masuk sekolah gitu ya, mereka tuh kepengen tahu banget gitu ya. Rasa ingin tahunya tuh besar gitu ya. Dan sebagai orang tua, sebagai ayah gitu ya, atau sebagai ibu ya, jangan sampai kita tuh memadamkan atau mematahkan rasa ingin tahu mereka gitu ya. Karena apa? Karena nanti, wah, mereka akan jadi takut, mereka nanti akan jadi pemalu, mereka akan jadi nanti pendiam dan tidak mau tahu lagi gitu ya. Tapi sebaiknya setiap kita gitu ya, itu setiap anak-anak kita gitu ya, itu ketika ingin tahu, rasa ingin tahunya muncul, walaupun banyak tanya, walaupun nanti pertanyaannya itu terus gitu ya, berulang. Nah, kita tidak boleh patah semangat, atau kita tidak boleh patah arang gitu ya, kita harus menjelaskan. Nah, demikian juga untuk teman-teman semuanya yang kaum milenial yang saat ini ada gitu ya, yang lagi stay tune gitu ya di channel ini gitu ya, itu jangan sampai juga padam ya. Rasa ingin tahu itu harus terus dikembangkan. Ya, kita bilang bahwa di sini ada sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui. Jadi ada upaya gitu ya yang terus diupayakan ya kan, yang terus ingin dicapai gitu ya, untuk mengetahui lebih mendalam. Jadi tidak gampang untuk mendengarkan kabar-kabar hoax atau kabar-kabar burung gitu ya. Jadi benar-benar bisa menyaring gitu sesuatu kabar-kabar informasi. Nah, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa gitu ya teman-teman ya, rekan-rekan yang terkasih gitu ya. Apakah itu bukan hal yang luar biasa kalau kita memiliki gitu kan ya, satu upaya untuk mengetahui lebih mendalam.
ya. Kita nggak gampang ditipu, kita nggak gampang dibohongin, kita nggak gampang diperdaya gunakan gitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi dia karena ingin mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Jadi nggak gampang untuk dibodoh-bodohin, nggak gampang untuk ditipu-tipu gitu kan ya. Nah ini satu karakter yang luar biasa. Dan saya encourage gitu ya teman-teman milenial semuanya ya, yang sahabat Eledu ya, bahwa untuk terus mengasah, terus menumbuhkan, terus mengembangkan rasa ingin tahu ini. Oke. Ya kita akan mulai dengan why gitu ya, why lalu kepada how dan baru kepada what gitu ya. Selalu saya akan coba untuk dengan cara ini supaya lebih menyederhanakan gitu ya. Mengapa rasa ingin tahu ya kan, how bagaimana ya rasa ingin tahu itu, dan apa sih rasa ingin tahu itu. Oke. Nah, kita mulai dengan why gitu ya. Apa why ya, sorry. Mengapa ya, mengapa rasa ingin tahu ya, mengapa rasa ingin tahu, kita bisa melihat gitu kan ya, bahwa saat ini ya, saat sudah tidak ada lagi batas-batasan, digital era ya, era baru ya, zaman baru ya, habis pandemi ini sekarang sudah masuk ke zamannya endemi ya kan, dengan segala macam teknologi yang di saat 2 tahun yang lalu kita dipaksakan ya harus masuk ke zaman teknologi. Kenapa? Kita banyak dituntut untuk di rumah saja, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan teknologi itu untuk bagaimana kita untuk memudahkan, gitu ya. Ada mungkin yang dalam berbisnis, ada yang dalam belajar, ya studi, ada yang dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi mengapa gitu kan ya, itu karena tuntutan zaman yang luar biasa. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi tembok-tembok penghalang ya. Kita bisa mengetahui dengan sangat-sangat instan, sangat cepat sekali apa yang terjadi di belahan dunia sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat kayak gitu ya. Dan tak kalah yang lain adalah digital transformation ya. Digital transformation yang terjadi ya, seperti tadi saya sampaikan, 2 tahun setelah di saat pandemi ini kita dipaksa sedemikian rupa. Kalau tidak kita akan ya punah gitu ya. Kita harus berubah, kalau tidak punah. Itu kata quote yang saat ini masih hangat gitu ya. Jadi mengapa ya, karena tidak ada lagi batasan ya, tidak ada lagi tembok-tembok penghalang, sudah masuk ke digital era, ke zaman baru gitu ya, dan adalah digital transformation. Nah, itu adalah mengapa. Oke. Ready? Are you ready? Oke, siap tidak siap gitu ya. Mau tidak mau, perubahan pasti terjadi dengan cepat. Oke. Jadi sobat Eledu gitu ya, siap tidak siap, mau tidak mau, perubahan pasti terjadi dengan cepat. Kalau kita melihat ada 1.0, ada 2.0, ada 3.0 ya, terus ada 4.0, sekarang masuk ke 5.0 ya. Rekan-rekan yang terkasih gitu ya, begitu cepat sekali ya, apalagi ketika era sudah 3.0 lalu masuk ke 4.0, ketika ditemukannya komputer ya, ditemukannya chip gitu ya. Wah, itu sangat-sangat cepat sekali. Ya, kita pernah mendengar gitu ya, waktu manusia pertama kali berangkat ke bulan, itu komputer yang digunakan itu segede rumah, saudara. Ya, teman-temannya itu satu buah komputer tapi segede rumah gitu ya. Tapi luar biasa sekarang gitu ya, sebesar teknologi yang ada di dalam satu rumah tadi gitu ya, di tahun-tahun pertama manusia berangkat ke bulan gitu ya, sekarang teknologi itu bisa dikemas dalam bentuk sebesar handphone gitu ya. Jadi kepiawaian gitu ya, komputer tadi satu rumah ya, saat ini di era ini sudah jadi jadi bentuknya ya, ukurannya sebesar handphone. Jadi bisa dibayangkan ya rekan-rekannya, sobat LED yang terkasih gitu kan ya, bagaimana percepatan yang luar biasa teknologi ini. Jadi siap tidak siap, mau tidak mau, perubahan pasti terjadi dengan cepat. Nah, are you ready? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke how gitu ya, bagaimana kita harus tahu dan paham tentang karakter rasa ingin tahu dengan benar dan memilikinya ya. Lalu memiliki karakter rasa ingin tahu itu membuat kita tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Nah,
Jadi ini bukan hanya sekedar salah satu 18 karakter yang ada di Kemendiknas ya, di Litbang Kemendiknas tadi, tidak gitu ya. Tapi ini juga sangat-sangat berfaedah buat kita dalam apa mengambil keputusan dan bertindak gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita akhirnya bisa menyaring gitu ya, semua informasi, semua berita-berita yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita dengar itu dengan instan gitu ya. Kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang diombang-ambingkan, kita tidak gampang untuk disimpang siurkan. Tapi karena kita memiliki karakter rasa ingin tahu yang besar ya, itu dengan tepat dan cepat kita akan mengambil keputusan dan bertindak. Nah, lalu ada 5 hal yang saya catat ya. Ada 5 hal membuat karakter rasa ingin tahu itu bertumbuh ya, tidak bertumbuh, maaf, tidak bertumbuh dan tidak berkembang, gitu ya. Jadi ada 5 hal yang saya catat ya, yang membuat karakter rasa ingin tahu ini tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Nah, kita bersama-sama kita akan pelajari. Yang pertama, rasa ingin tahu itu bukan kepo. Ah, ya, seringkali ya acap kali orang menganggap itu mah sama dengan kepo pak gitu kan. Beda ya, beda ya. Ketika kita masih menyamakan bahwa rasa ingin tahu itu dengan kepo, kita salah di situ ya, kita salah, dan itu nanti ujungnya adalah itu satu masalah yang besar kalau kita tidak bisa membedakannya ya. Kepo itu dari aksara Chinese gitu ya, tulisannya itu kaipo gitu ya, or kaipo gitu ya, dengan artinya don't be so kaipo leh ya. Ini bahasa Chinese gitu ya. Yang berarti begini. Kaipo itu berarti sifat seseorang yang selalu pengen ikut campur masalah orang lain. Punya rasa penasaran yang gede gitu ya, yang besar, dan pengen tahu segala hal. Jadi bisa teman-teman ya, rekan-rekan itu bisa coba lihat gitu bahwa rasa ingin tahu sama kepo ini berbeda ya. Kepo itu orang tuh kepengen tahu aja ya, pengen ikut campur aja gitu ya. Wah, tiba-tiba misalkan ada tetangga gitu kan ya, punya nggak ngapa-ngapain di rumah aja selama pandemi. Oh, kok tiap hari kok ada kiriman barang gitu ya. Oh, kok ganti motor gitu ya, kok tiba-tiba ganti mobil, tiba-tiba beli kulkas gitu ya, tiba-tiba beli TV besar gitu kan ya. Wah, itu kepengen tahu gitu kan ya. Wah, ngapain dia? Wah, jangan-jangan, wah itu dia kepo, bukan rasa ingin tahu ya. Jadi ya, contohnya itu seperti itu gitu. Jadi sekali lagi, kepo itu berarti sifat seseorang yang selalu pengen ikut campur masalah orang lain ya, nggak ditanya, nggak diundang gitu ya, kepengen ikut campur gitu kan ya. Wah, itu kepo ya, punya perasaan yang gede gitu, rasa penasaran ya, dan pengen tahu segala hal. Wah, saya ya tebak ya gitu ya, teman-teman ya nggak tahu di di tempat kuliah atau tempat kerja mungkin ada ketemu sama orang-orang yang seperti ini ya. Nah, ini satu hal yang saya katakan, ini yang membuat karakter rasa ingin tahu itu tidak berkembang. Nah, jadi hati-hati sekali lagi ya, kalau saat ini gitu ya, di dalam diri rekan-rekan semuanya gitu ya, ya bukan rasa ingin tahu, tapi yang ada kepo. Nah, itu yang membuat rasa ingin tahunya tidak berkembang gitu ya. Yang tadi, yang kepengen ikut campur masalah orang lain, nggak diundang ya, nggak diajak ngomong atau nggak diajak untuk memecahkan masalah, ikut-ikut campur gitu kan ya. Waduh, wah itu artinya itu hal-hal yang membuat karakter rasa ingin tahu pada rekan-rekan itu nggak berkembang. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, waktu adalah investasi yang terbaik, namun paling sering dikhianati. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah ya, yang membuat karakter rasa ingin tahu itu tetap berkembang dan bertumbuh dan berkembang juga adalah orang yang suka sekali dengan yang namanya mengkhianati waktu. Apa hubungannya Pak? Seperti ini. Jadi seringkali begini, ketika dia itu dengan gampangnya, ya, dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya dia itu tidak menyaring sebuah informasi, ya kan, tidak mau mencari tahu gitu kan ya. Lalu dia itu tidak menyiapkan waktu untuk mencari tahu ya, tapi dia biar gampang, biar cepet lah, ya udahlah,
iyain aja, gitu ya, atau wah iya itu yang benar gitu kan ya, tanpa dia selidiki lagi, tanpa dia validasi lagi. Nah, itu berbahaya. Itu yang membuat karakter itu tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Jadi kalau dikatakan hal yang sering dihanati itu adalah waktu gitu ya. Padahal waktu itu adalah investasi yang terbaik. Jadi karakter rasa ingin tahu ini tidak bertumbuh dan berkembang ketika seseorang itu sangat gampang sekali dengan yang namanya mengkhianati waktu. Ya, padahal waktu itu adalah investasi yang terbaik. Ya, jadi orang-orang yang sangat-sangat peduli dengan waktu, sangat-sangat peduli dengan yang namanya investasi waktu, gitu ya. Mereka memiliki kemungkinan karakter rasa ingin tahunya akan semakin bertumbuh dan berkembang. Oke, lakukanlah dengan segera dari sumber yang benar. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya ketika dapat informasi, ketika dapat satu berita gitu ya, jangan buru-buru diposting, ya, jangan buru-buru langsung di apa namanya tanpa disaring langsung di-sharing. Wah, itu bahaya gitu ya, itu bahaya sekali, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi bagaimana gitu ya, bagaimana kita ya kan spend waktu kita untuk cari kebenaran, spend waktu kita untuk cari hal-hal yang mendukung dari sumber yang benar, sumber yang terpercaya, sehingga kita memiliki satu validitas gitu ya tentang informasi yang tepat gitu ya. Itu akan melatih diri kita, terutama karakter rasa ingin tahu itu jadi bertumbuh dan berkembang. Oke, itu nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 3. Oke, yang nomor 3 adalah lempar tanggung jawab. Jadi hal yang membuat karakter rasa ingin tahu itu tidak bertumbuh dan berkembang adalah ketika kita lempar tanggung jawab. Wah, ini dia, seru nih, lempar tanggung jawab gitu ya. Kalau dipercayakan gitu kan ya, misalkan contohnya di sebuah keluarga gitu ya, di sebuah keluarga ya kan sudah ada tuh dikasih jadwal sama orang tua ya, atau mama lah yang biasanya, bahwa kita tugas kita adalah cuci piring misalkan, atau ngepel lantai ya kan, sekalian dengan nyapu dan ngepel gitu kan ya, atau cuci baju misalkan pakai mesin dan segala macam. Nah, kita udah ada tuh, tapi aduh pas lagi males, pas lagi asik gitu kan ya, pas lagi cicat sama teman ya kan, lagi hahaha ya kan, kita lempar tanggung jawab ke adik kita lempar tanggung jawab kepada papa kita misalkan gitu ya, pura-pura sakit atau apa dengan pura-pura aduh lagi pegel, lagi apa badannya lagi nggak enak gitu ya, nggak enak badan. Nah, itu kita mempunyai membuat karakter rasa ingin tahu kita tidak berkembang. Kenapa? Ya, sekali lagi bahwa yang membuat bertumbuh mengembangkan karakter rasa ingin tahu adalah kita ketika memiliki tanggung jawab, leadership gitu ya, berbicara tentang leadership, bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang kita memiliki rasa tanggung jawab, dan akhirnya itu akan menumbuh kembangkan karakter rasa ingin tahu itu dengan baik. Nah, lempar tanggung jawab bukanlah seorang leader. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa ini sangat-sangat penting gitu ya ketika kita mau menumbuh kembangkan rasa ingin tahu ya, tanpa kita sadari ketika kita suka melempar tanggung jawab gitu ya, tadi yang contoh sederhana ya, atau ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin di kampus gitu ya, di kelas, di sekolah gitu ya, wah harusnya kita bertanggung jawab, tapi suka kita lempar ya, karena waduh kita takut nanti dimarahi oleh wali kelas, atau takut dimarahi oleh dosen ya kan, kita salahinlah situasi, kita salahinlah kondisi dan segala macam. Itu bukan seorang leader ya, dan hal tersebut akan tidak menumbuh mengembangkan karakter rasa ingin tahu kita. Karena rasa ingin tahu ya itu juga ditumbuh kembangkan ya ketika kita bertanggung jawab. Oke, dan yang keempat adalah gitu aja kok nggak tahu. Jadi ini satu kata-kata yang sederhana gitu ya teman-teman ya. Gitu aja kok nggak tahu gitu ya. Mungkin ini satu hal yang suka suka keluar dari mulut dan bibir kita ya, tanpa kita sadari, sadar tidak sadar gitu kan ya. Kita ditanya sama misalkan oleh rekan kita ya, sama adik kita misalkan, sama misalkan ya teman-teman di kampus atau sama teman-teman di sekolah. Gitu aja kok nggak tahu sih lu gitu ya, gimana sih,
Padahal ya kan kita benar-benar nggak tahu atau nggak mau tahu gitu kan ya. Nah ini ya, bahwa ini sangat-sangat berbahaya gitu kalau kita terus sering ya kan mengata-katai ya kan dengan kata-kata gitu aja kok nggak tahu ya, nggak tahu, belum tahu, atau memang nggak mau tahu ya. Teman-teman yang terkasih, rekan-rekanku gitu ya, hal ini itu yang membuat apa, rasa ingin tahu ya, karakter ya, rasa ingin tahu kita tuh nggak bertumbuh dan berkembang. Apa hubungannya Pak? Ya, karena gini, ketika ya kita ngomong seperti itu gitu ya, nah ini kita itu mau cepat saja gitu ya, eh, supaya kita nggak mau diganggu gitu ya, kita nggak mau repot, kita nggak mau di disturb gitu ya sama teman kita, sama adik kita gitu ya. Lalu kita bilang gitu aja kok nggak tahu sih. Itu membuat karakter rasa ingin tahu pada diri kita sendiri itu tidak akan bertumbuh dan berkembang ya. Tapi kalau kita gitu ya, ketika adik kita, ketika teman kita ya, ketika misalkan ada siapapun yang ingin tahu gitu ya, dan kita pasti tidak tahu menjawabnya, kita bisa berkata begini, tunggu ya, saya nggak mau cepat-cepat kasih tahu karena saya juga belum yakin akan jawaban ini. Kasih saya waktu, saya akan cari tahu. Dan dia pergi cari tahu dari sumber yang benar, ya, dia akan cari, dia akan digging gitu ya, sampai akhirnya dia menemukan dan baru dia kasih tahu. Nah, itu akan menumbuhkan ya karakter rasa ingin tahu dia pada diri orang itu, pada diri kita, yaitu jadi terus bertumbuh dan berkembang. Sederhana ya, sederhana, tapi ini sangat-sangat powerful gitu ya. Kalau kita terus lakukan ini, kita terus lakukan ini, apakah bukan artinya gitu ya, dari yang namanya tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Nah, demikian ya. Jadi jangan sampai kata-kata gitu aja kok nggak tahu ini jadi habit gitu ya, jadi kebiasaan buat kita, jangan. Oke. Nah, itu yang keempat ya, teman-teman. Dan yang kelima adalah ya berulang-ulang dan antusias. Jadi apa yang membuat karakter kita tidak bertumbuh dan berkembang gitu ya? Itu adalah kalau kita tidak mau mengulang, ya kan? Memberi jawaban yang mengulang dan tidak dengan antusias. Pak, apa hubungannya? Nah, jadi gini. Tadi yang seperti saya sounding di awal gitu ya. Karena saya juga seorang bapak gitu ya, saya punya seorang anak ya kan. Waktu dia kecil ya, waktu dia masih kecil ya kan, baru TK masuk ke SD kan. Setiap apapun yang dia lihat dia pasti tanya, apa itu Pak? Ya, apa itu? Ya, mengapa begitu? Mengapa? Oh, setiap hari dia tanya. Dan kadangkala ya bahkan acap kali ada satu benda atau satu hal yang dia tanya berulang-ulang, ya, yang berulang-ulang ya kan. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, itu kita jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita kemarin kan udah saya kasih tahu ya kan, masa gitu aja nggak tahu ya kan, masa gitu aja lupa, itu bahaya ya. Demikian juga kalau teman-teman ya, rekan-rekan yang punya adik misalkan ya, dia masih kecil dan dia tanya kenapa kok ya kan, kenapa mas ya, kenapa bang ya, apa itu bang gitu kan, apa itu kok gitu ya. Udah berulang-ulang. Apakah kita masih memberikan jawaban dengan berulang dan antusias? Itu dia. Ya, kalau kita dengan marah gitu ya, kok gitu aja nggak tahu sih? Ya, kemarin kan udah saya kasih tahu, ya kan, emosi gitu. Akhirnya adik kita ya atau anak kita tadi langsung jadi takut, pendiam, ya kan? Jadi nggak mau nanya lagi. Ya udahlah, ya kan? Paling bahaya akhirnya dia tanya sama siapa? Orang lain gitu ya, yang belum tahu sumbernya jelas gitu ya, yang belum tahu sumbernya itu valid. Itu bahaya gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak lakukan ya hal ini akan membuat rasa ya, karakter rasa ingin tahu kita itu nanti akan semakin meredup ya kan. Jadi bagaimana kita menumbuhkannya, bagaimana kita mengembangkannya, kita harus dengan berulang-ulang dan antusias. Oke, lakukanlah dengan kasih ya tentunya, dan menghasilkan endurance. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang terkasih gitu ya, dengan berulang-ulang gitu ya, kita lakukan dengan kasih ya kan, dengan sabar ya kan, dan juga dengan antusias gitu ya.
Walaupun sudah ditanya 10 kali, walaupun sudah ditanya berkali-kali, tapi dengan antusias gitu ya, kita jelasinnya dengan antusias. Nah, ini akan mempengaruhi diri kita sendiri loh teman-teman, rekan-rekan ya. Jadi bukanlah buat mereka saja, tapi buat kita ya. Kita akan memiliki endurance, kekuatan gitu ya. Dan apa yang kita jelaskan itu akan terus teringat gitu, teringat, dan ketika kita lakukannya dengan kasih, dengan endurance gitu ya, dengan antusias, itu akan jadi endurance, daya tahan, dan kita akan ingat terus ya. Apalagi yang kita jelaskan adalah satu kebenaran. Wow, itu kita akan jadi masih akan tidak lekang gitu ya di benak kita. Pasti kita akan ingat terus. Jadi hal yang kelima adalah berulang-ulang dan antusias. Oke. Nah, kita masuk kepada what gitu ya. Apa itu ya? Oke. Ini dia. Jadi it all begins with your mindset. Jadi apa itu rasa ingin tahu ya? Selalu itu dimulai dari mindset, dari pikiran kita. Oke ya, boleh diketok-ketok ya pikirannya ya. Jadi apa itu rasa ingin tahu ya? Itu semuanya berasal dari pikiran kita ya. Change your mindset ya, ubah cara pikir kita. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah pernah jelaskan gitu ya. Ketika pandemi ini terjadi, ketika pandemi ini terjadi 2 tahun yang lalu, begitu rupa menghantam bumi ya, satu dunia ini kaget luar biasa. Kita harus berubah. Kalau nggak berubah kita punah, ya kan? Dan kita harus ubah dari mana? Dari mindset kita. Ya, kita harus ubah karena apa? Karena apa yang masuk ke pikiran itu yang jadi tindakan. Nah, kita bisa melihat gitu ya, faktor daripada teknologi tadi seperti saya sampaikan di awal gitu ya. Ada juga sosial media yang akhirnya mempengaruhi apa yang masuk ke dalam benak kita. Ya, lewat apa? Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, ya kan, lewat peraba, ya, panca indera kita. Itu sangat-sangat penting. Masuk lewat panca indera. Dan saat ini yang paling gampang gitu ya, apalagi di saat pandemi, di saat kita pakai rebahan di rumah gitu ya, hampir 2 tahun gitu ya, itu yang paling cepat masuk itu dari sosial media, ya. Saya bukan anti sosial media, ya. Saya suka dengan sosial media dan saya gunakan sosial media. Ada beberapa sosial media dari L.Edu yang dipakai, ya. Salah satunya lah Instagram, l.edunation gitu ya. Oke, nah saya gunakan itu juga untuk bekerja, ya. Nah, tapi acap kali begini, terutama untuk para milenial, ya, yang saya dengar, yang saya sedih juga, ya, bagaimana meningkatnya yang namanya cyberbullying, ya, cyberbullying. Ya, walaupun saat ini puji Tuhan, alhamdulillah dari pemerintah ada undang-undang juga dari ITE gitu ya tentang hal ini gitu ya, untuk sebagai penjaga kita, untuk pelindung kita. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, namun tingkat daripada cyberbullying ini semakin hari semakin tinggi, dan ini tidak kalah dengan bullying yang langsung ya, yang secara fisik ya, tapi yang cyber ini pun juga ini sangat-sangat sangat-sangat mencederakan ya, bahkan sampai-sampai orang depresi ya kan, takut ya, akhirnya terjerembab gitu ya, masuk gitu kan kepalanya gitu kan ya, ke dalam hal-hal ini ya, hal-hal yang disampaikan oleh bullying tadi gitu ya, lewat cyber, lewat sosial media. Nah, karena apa yang tadi saya sampaikan bahwa perubahan pikiran itu ya, itu berawal dari apa yang masuk lewat panca indera tadi, lewat mata, lewat telinga, ya kan, lewat mulut, lewat hidung, lewat peraba gitu ya. Itu nanti akan merubah pikiran kita, ya. Berubah pikiran kita menghasilkan tindakan, action gitu ya, menghasilkan tindakan lalu menjadi kebiasaan, ya, menjadi habit. Habit akhirnya menjadi terbentuklah karakter, ya, dan terus akan menjadi masa depan kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ya, tadi kalau saya katakan bahwa rasa ingin tahu, ya bukan saya ya, tapi Kemendiknas ya, Litbang mengatakan ada 18 karakter, dan salah satunya adalah rasa ingin tahu, adalah karakter. Nah, dan bagaimana kita mau membentuk karakter rasa ingin tahu, itu tadi, itu dimulai dari perubahan mindset kita. Perubahan mindset kita menjadi tindakan yang berbeda. Tindakan yang berbeda jadi kebiasaan yang berbeda,
dan terbentuklah karakter rasa ingin tahu tadi itu. Dan itu menentukan masa depan kita. Oke, baik. Eh, ada beberapa hal gitu ya yang saya juga sharingkan juga lewat aplikasi Cakap gitu ya. Silakan kalau yang mau melihat nanti ada di Cakap Upskill gitu ya. Ini di sini kita ada 5 video ya. Ada rasa ingin tahu, bukan kepo, waktu adalah investasi yang terbaik. Gitu aja, kalau nggak tahu, lempar tanggung jawab gitu ya. Dan yang kelima adalah berulang-ulang dan antusias. Jadi apa yang saya sharingkan di sini itu ada di aplikasi Cakap ya, di Upskill. Silakan buat rekan-rekan yang mau ya lebih detail lagi itu bisa dapat mengaksesnya lewat aplikasi Cakap ya. Bagaimana mendapatkannya? Buka saja aplikasi Cakap, lalu pilih Upskill, lalu crash course for you dan cari rasa ingin tahu series. Nah, di situ ada 5 video yang kami taruh di situ. Oke. Dan ini ya terakhir dari saya gitu ya. Ini Koko Bruce ya. Koko Bruce ya, Koko Bruce Lee mengatakan begini. Aku tidak takut pada orang yang pernah berlatih dengan 10.000 teknik tendangan. Ya, yang aku takutkan adalah orang yang telah berlatih satu teknik tendangan sampai 10.000 kali. Wow, saya ulang ya. Aku tidak takut pada orang yang pernah berlatih dengan 10.000 tendangan. Yang aku takutkan adalah orang yang telah berlatih satu teknik tendangan sampai 10.000 kali. Artinya apa Pak David? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin ya rekan-rekan sering mendengar ya tentang pikiran, ya kan? Pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Karakter menentukan masa depan. Terus apa yang masuk ke pikiran lewat panca indera jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter terbentuklah masa depan gitu ya. Wah ini berulang-ulang terus ya, berulang-ulang terus Pak David itu sampaikan gitu kan ya. Ya seperti yang dikatakan oleh Koko Bruce ini ya, dia tidak takut sama orang yang berlatih 10.000 tendangan, teknik tendangan, ya kan? Yang dia takutkan adalah orang yang berlatih satu teknik tendangan sampai 10.000 kali. Artinya apa? Gak apa-apa, kita mungkin hanya beberapa jurus yang kita pelajari dalam kehidupan. Ya, mungkin hanya beberapa jurus yang kita pelajari dalam perjalanan kita ke depan, gitu ya. Tapi ketika kita lakukan 1.000 kali, 10.000 kali, berulang-ulang, wow, itu powerful, ya kan? Itu orang-orang yang ditakuti oleh Koko Bruce ini. Oke, demikian ya dari saya. Thank you sekali lagi. Silakan follow Instagram kami di l.edunation. Terima kasih.